Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini melanjutkan pembahasan salat sunnah, yaitu tentang salat sunnah adzan ya. Sekaligus nanti kita bahas juga tentang adzan. Sepertinya belum pernah dibahas tentang adzan. Nah, sebelum kita bahas, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini kita kepercikan berkah ilmunya para ulama kita. Dan satu lagi untuk jamaah kita, Bapak Haji Santoso yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan semua jamaah yang barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madzahibil arba'ah, wa nakhussu khususan ila arwa'il Imam Asy-Syafi'i wal Imam An-Nawawi wal Imam Ar-Rafi'i wal Imam Ibn Hajar Al-Haytami wal Imam Ar-Ramli ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik, kita bacakan dulu kitab takribnya. Ustaz Zakwan ada? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Sujan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa salawatul mas'alatu khamsun al-adani wal kusufani wal istisqa'u wa sunnatul tabi'atu lil faraidi sab'ana asyara raka'atan raka'atan fadli wa arba'un qabla zuhri wa raka'atan ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa raka'atan ba'da al-maghribi wa salatun ba'da al-isya'i yutiru biwahidatin minhunna wa salatun nawafilah mu'akkadatin salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Ya, terima kasih. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah yang kita bahas pada hari ini yaitu yang ke-39. Saya belum tahu apakah ini terakhir bab salat sunnah atau masih ada lagi. Ya, kalau masih ada nanti kita lanjut ya. Saya akan carikan referensi kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i yang lainnya. Barangkali masih ada ya.
Ya, ini baru 39 nih yang kita kumpulkan ya. Mudah-mudahan nih ilmu para ulama kita itu betul-betul kita pelajari, kita syiarkan ya. Jangan hanya mengendap di dalam kitab ya. Minimal dipelajari. Ya syukur-syukur diamalkan. Nah hari ini yaitu sholat sunnah adzan Pak. Mengenai ada sholat sunnah namanya sholat sunnah adzan. Apa itu sholat sunnah adzan? Nanti kita akan sebutkan sebuah fatwa dari Syekh Nawawi, termasuk Imam Al-Ghazali juga ada nanti ya. Kita bahas dulu tentang adzan. Adzan itu kata para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi ya, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' itu Syarah Al-Muhadzab, secara bahasa qala ahlul lughah. Ahlul lughah itu apa? Ahli bahasa. Telah berkata ahlul lughati, ahli bahasa, aslul adzani ya, asal kata adzan ya, al-i'lamu itu adalah maknanya pemberitahuan. Kalau alima ya'lamu artinya apa? Mengetahui ya. Ya. Tapi kalau a'lama yu'limu i'lam itu memberitahu. Ya, ini beda Pak, beda wazan dalam fi'il itu beda makna. Kalau alima ya'lamu artinya mengetahui ya. Alim orang yang tahu ya. Tapi kalau a'lama yu'limu masdarnya apa? I'lam. I'lam itu memberitahu atau pemberitahuan. Jadi adzan itu sebetulnya adalah al-i'lam secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i yang kita pahami selama ini adalah ini dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, karya siapa ini? Masih ingat enggak jamaah? Yang nyatet harusnya tahu nih, Pak Eko. Kitabnya siapa ini? Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Romli ya. Kalau Nihayah itu pasti Imam Romli. Tapi kalau Tuhfah itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Tapi kalau Nihayah itu Imam Romli. Kata beliau, al-adzanu huwa al-ilamu bidukhuli waqtis sholati. Jadi adzan itu sebetulnya adalah pemberitahuan untuk masuknya waktu sholat ya. Berarti kalau sudah adzan itu maksudnya sudah masuk waktu sholat Pak. Itu. Maka nanti kata para ulama haram hukumnya kalau belum waktunya kok sudah adzan. Makanya muadzin itu harus orang yang terpercaya. Minimal dia tahu jadwal apa? Waktu sholat. Ya. Harus betul-betul tepat. Sebab kalau salah, umpama ini misalnya waktu subuh itu harusnya 4:30 teng misalnya, tepat misalnya. Kok adzannya 4:30 kurang 5 atau 4:30 kurang 3 menit misalnya. Itu adzannya enggak sah ya. Adzannya tidak sah. Karena adzan itu menunjukkan datangnya waktu sholat, harus sudah masuk gitu. Ya, makanya muadzin itu harus tahu waktu sholat ya. Dan berbahagialah bagi yang menjadi muadzin masjid atau mushola Pak. Ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibaca Ustaz Zakwan hadisnya. Ya. Ini hadis Pak tentang keutamaan orang yang adzan ya. Ya. Muadzin kita siapa Pak Eko ya? Ya. Namanya sama Pak Indra ya. Silakan dibacakan. An Muawiyata ya. Bacanya An Muawiyata karena isim ghairu munsharif ya. An Muawiyata radhiyallahu anhu qala Sami itu ya, lamnya di fathah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Al muadzinun ya. Muadzin itu yang adzan ya. Bahasa Arabnya orang yang adzan itu muadzin ya. Atwalun nasi ya, rawahu Muslim. Nah, ini Pak, hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nanti kalau ngaji sama Pak Ijamal, Kiai Jamal pasti ketemu hadis ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al muadzinuna atwalun nasi a'naqon. Muadzin itu, ya, orang yang tukang adzan, ya,
itu atwalun nas a'naqon. Atwal itu apa? Dari kata tawil. Kalau tawil apa artinya? Panjang. Tapi kalau atwal lebih panjang. Apanya? A'naqon. Nah, ini tamyiz kalau dalam ilmu nahwu. A'naqon dibaca fathah. Gulu itu apa? Leher. Ya, gulu bahasa Inggris ya. Leher. A'naqon itu panjang lehernya. Yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Maksudnya apa? Apakah kayak jerapah itu nanti di yaumil kiamah? Nah, Anda baca syarahnya Pak. Kalau syarah Sahih Muslim siapa penulisnya? Imam Nawawi. Ya, kalau Sahih Bukhari Imam Ibnu Hajar Fathul Bari. Kalau syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, namanya Al-Minhaj itu ya. Kata beliau, atwalun nasi anakon, lehernya panjang di hari kiamat itu maksudnya adalah kathratus thawab. Apa itu? Kathratus thawab. Pahalanya paling banyak. Jadi orang yang sering adzan itu Pak, nanti membawa pahala besar sekali di yaumil kiamah, di padang mahsyar. Karena sering adzan. Nah, itu makna dari atwalun nasi a'naqon, kata Imam Nawawi. Maksudnya adalah orang yang paling banyak pahalanya nanti di hari kiamat. Ya, makanya kan dalam sebuah hadis itu, kalau seandainya adzan sama sop pertama itu diundi, orang pada berebutan ya. Karena pengen dapat pahala yang besar begitu. Ya, ini kabar gembira nih bagi muadzin kita ya, alhamdulillah. Nah, tadi kita sebutkan adzan itu pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tapi ternyata Pak, tidak hanya untuk masuknya waktu sholat adzan itu. Saya temukan di dalam kitab yang lain, misalnya kitab Tuhfatul Muhtaj, karya siapa ini? Imam Ibnu Hajar. Kalau tadi yang Nihayatul Muhtaj Imam Romli ya. Hati-hati ya, jangan kebalik ya. Kalau ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Tuhfatul Muhtaj. Jadi adzan itu ternyata nggak hanya untuk sholat. Nah, hati-hati nih, adzan itu tidak hanya untuk waktu sholat. Bisa untuk qad yusannu al-adzanu li ghairi sholati kama fi adzanil maulud wal mahmum wal masru ila akhirih. Saya ringkaskan begini Pak. Nah, jadi adzan itu bisa juga untuk satu, selain untuk waktu sholat ya, satu, bayi yang baru lahir. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi Pak, bahwa bayi yang baru lahir ya, bapak-bapak kalau punya anak yang baru lahir itu diadzani di telinga kanan, diadzani. Bahkan madzhab Syafi'i menambahkan di telinga kiri diiqomahi, qomat, dikomati. Adzan kanan di telinga kanan, terus qomatnya di telinga kiri. Itu hukumnya sunnah Pak, madzhab Syafi'i, termasuk mayoritas ulama ini ya, sunnah. Kemudian yang kedua, ini orang yang sering galau Pak ya, punya anak muda tetangga kok dia galau sedih nih, adzani aja Pak, diadzani aja ya. Ya, kalau ada masalah, banyak masalah itu diadzani saja itu. Ini Ibnu Hajar loh, Imam Ibnu Hajar yang bilang ya, boleh disunahkan untuk mengadzani ya, diadzani. Yang ketiga, orang yang menderita penyakit epilepsi. Apa itu epilepsi? Ya, semacam ayan atau saraf otaknya itu terganggu lah gitu. Itu diadzani saja. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan adzan itu bisa sembuh dan seterusnya. Ya, tabarukan kata Imam Ibnu Hajar begitu. Orang yang sedang marah besar Pak. Ya, kalau ada punya tetangga kok dikit-dikit marah Pak, diadzani aja Pak. Biar enggak marah ya, diadzani saja ya. Ya, kalau bisa corong masjidnya arahin ke rumahnya ya, biar enggak marah-marah ya. Atau punya hewan ya yang nggak harus hewan ya, manusia juga ya. Mungkin dia ini nakal Pak, nakal ya, pokoknya tingkah lakunya inilah ya, membahayakan orang lain ya. Mungkin punya hewan juga yang seperti sapi yang galak gitu ya, sapinya galak, itu diadzani katanya bisa meredam kemarahan hewan tersebut ya. Sunnah ini hukumnya ya, boleh ya. Bahkan dalam peperangan, kebakaran. Cuma kalau pas kebakaran jangan adzan doang ya Pak ya. Sibuk adzan akhirnya habis itu, nggak disiram air ya. Ya maksudnya ada yang adzan, ada yang nyirami juga begitu.
Atau ketika mayat itu diletakkan di liang kubur. Ini mazhab Syafi'i. Cuma Pak, untuk azan mayit ini setahu saya ini sesama mazhab Syafi'i pun diperdebatkan. Ya, Anda jangan kaget nanti kalau ada yang mengatakan nggak ada itu azan untuk mayit. Nggak apa-apa, kita hargai. Karena mazhab Syafi'i juga ada yang bilang begitu. Di antaranya itu Imam siapa ya? Imam Ibnu Hajar juga ini kalau nggak salah. Nih, di sini tadi. Tuh, beliau bilang sendiri tuh. Lakin radatuhu fi syarhil ubab ya. Beliau membantah pendapat ini, tapi beliau bolehkan gitu. Cuma beliau nggak setuju gitu tentang azan di liang kubur. Tapi mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i yang lain membolehkan, tidak apa-apa. Orang yang kesurupan itu ya, diadzani, kesurupan jin, ya, kesurupan setan itu diadzani saja. Termasuk orang yang musafir. Oleh karena itu biasanya kalau ada walimatul hajj ya, orang yang berangkat haji atau umroh, sebetulnya nggak harus haji umroh ya. Anda pulang kampung itu Pak, adzan dulu aja ya. Cuma nggak usah adzan yang kayak di masjid ya. Adzan aja di rumah sendirian ya, pelan saja. Itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Nah, kesunahan yang seperti ini kita lakukan lah ya. Kalaupun tidak terus-menerus, minimal seumur hidup pernah melakukannya. Jangan sampai ilmu ini sama sekali kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan ya Pak ya. Ya, insyaallah. Amin. Jadi azan di samping untuk waktu sholat juga untuk yang lainnya, sunnah hukumnya. Kemudian, nah ini Pak, ada muadzin kita ya, atau semuanya lah yang hadir. Tolong sebutkan tata cara adzan yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Saya pengen tahu. Pak muadzin boleh menjawab atau yang lainnya. Kira-kira ada yang lain nggak adzan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lainnya? Coba angkat tangan. Ini kan lafadznya ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lafadznya seperti ini kan? Tapi ada cara khusus loh. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Pak Jatullah? Atau seperti ini saja? Atau ada tambahan lain? Pak Indra? Baik kok. Baca sholawat dulu. Oh itu nanti ada ya. Maksud saya lafadznya aja. Lafadz ini itu ada tata cara khususnya, cara membacanya. Belum pernah ini dibahas? Belum. Nah, ternyata Pak, ini tolong diperhatikan muadzin juga ya, dan semuanya kalau bisa. Mazhab Syafi'i itu ternyata untuk yang warnanya merah itu Pak, itu bacanya itu pertama pelan. Jadi ketika begini ya, saya contohkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum Anda membaca asyhadu alla ilaha illallah, dalam hati pelan itu baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Baru asyhadu alla ilaha, begitu. Ini. Jadi itu namanya tarjih. Itu hanya ada dalam mazhab kita, Pak, mazhab Syafi'i. Selain Syafi'i apa ya? Mazhab apa ya? Setahu saya Syafi'i ya. Jadi at-tarji'u indana sunnatun wa huwa annahu idza qala bi ali sautihi, jika dia mengucapkan Allahu Akbar, qala sirron. Jadi jangan langsung asyhadu alla ilaha illallah yang keras, pelan dulu. Ayo, baru tahu apa pura-pura enggak tahu? Ngaku. Baru tahu ya. Pak Edra baru tahu. Nah, jadi tolong nanti kalau azan, setelah Anda Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung asyhadu alla ilaha illallah yang keras. Baca dulu yang ini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, sampai sini itu pelan. Sir ini ya ini. Qala sirran bihaitsu yusmi'u nafsahu wa man biqurbihi. Kalau bisa baca pelan, sekiranya terdengar telinga sendirilah atau orang yang di sampingnya. Pelan aja. Nah, baru asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya seperti biasa. Jadi ini namanya tarjih, Pak. Bahasa kitabnya apa? Tarjih itu mengulangi lafaz syahadat. Ya. Dan ini mazhab Syafi'i. Makanya dulu Pak, saya pernah nonton di YouTube.
ada seorang ustadz, ya, namanya siapa ya? Kalau nggak salah ya, Ustadz Hakim Abdad itulah ya, Abdul Hakim Abdad ya. Dia bilang orang Indonesia ini katanya bermadzhab Syafi'i, tapi adzannya kok nggak sesuai dengan madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu adalah menggunakan hadis riwayat bimahdzurah katanya begitu. Sebetulnya kita pakai, Pak. Sebetulnya kita pakai. Cuma bacanya pelan yang syahadat pertama itu. Gitu, ya. Jadi kalau ada yang menuduh seperti itu keliru. Kita itu sebetulnya make, ya itu pelankan dulu. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru yang keras begitu. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Namanya apa tadi? Tarji'. Ya. Wat tarji'u indana sunnah. Jadi nanti Pak Hendra pelan. Sebelum asyhadu alla itu pelan. Syahadatnya pelan. Sama seperti biasa. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Baru asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Paham? Ya, ini sunnah madzhab Syafi'i. Oke, paham ya? Nah, jadi yang warnanya merah itu dibaca pelan dulu. Ya, dalam hati atau pelan lah sekiranya telinga sendiri mendengar. Ini hukumnya dianjurkan dalam madzhab Imam Syafi'i. Ya. Namanya tarji', ya, tarji' namanya. Kemudian dalam madzhab kita juga disunahkan tathwib. Kalau tadi tarji', kalau ini tathwib. Apa itu tathwib? Kalau tarji' tadi kan mengulang lafaz syahadat, 2 kalimat syahadat. Kalau tathwib apa? As-salatu khairum minan naum. Itu namanya tathwib ya. Mungkin kita tidak tahu namanya, tapi tahu as-salatu khairum minan naum, tahu kan ya? Yang kita kalau subuh ya, setelah apa? Hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah itu kita baca ini as-salatu khairum minan naum 2 kali. Ini namanya apa? Tathwib. Ya, nanti kalau ditanya kalimat tathwib itu apa ya? Ditanya anaknya misalnya soal agama di sekolah misalnya, soal pelajaran agama. Tathwib adalah kalimat as-salatu khairum minan naum. Untuk naum, Pak, sebetulnya boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Ya. Ada yang mencoba-coba naumnya jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja. Kalau panjang-panjang nanti orang kesenangan tidur katanya gitu ya. Katanya gitu ya. Enggak, sebetulnya boleh dipanjangkan. Karena naum itu kalau dalam tajwid dia namanya apa? Hukum apa? Mat apa? Bukan mat alif sukun. Kalau ada wawu sebelumnya itu namanya mat lain. Ya, beda. Mat lain. Mat lain itu kata para ulama kalau dia di akhir ayat itu boleh dipanjangkan 2 atau 4 atau 6. Iya, boleh 2 atau 4 atau 6, sama seperti mat arif sukun, sama hukumnya hampir mirip. Kalau di akhir ayat ya, tapi kalau di tengah-tengah nggak boleh panjang-panjang, ya tidak boleh panjang-panjang. Seperti surat li'ila fi Quraisyin ila fihim, kalau mau dilanjut tuh Quraisy itu nggak boleh panjang-panjang kalau dilanjut, tapi kalau berhenti boleh panjang. Jadi boleh panjang ya. As-salatu khairum minan naum, itu boleh. Atau 2 harakat. As-salatu khairum minan naum. Nah, gitu. Biar tidurnya cepat bangun gitu ya. Ya. Boleh, silakan. Namanya apa? Tathwib. Hukumnya sunnah. Iya. Nah, kalau iqomah jamaah, untuk iqomah itu ya semuanya insya Allah sudah tahu. Cuma hati-hati di sini, Pak. Kadang-kadang gara-gara di sini kasroh, hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, kan kasroh itu. Saya pernah dengar itu dia nyambung juga qad qamatis sholati, qad qamatis sholah. Itu salah. Kenapa salah? Untuk sholat di sini domah ya, karena dia fa'ilnya qomat. Fa'il itu marfu, tidak boleh kasroh. Nah, hati-hati bagi yang ingin mewasolkan, menyambungkan itu qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah gitu ya, bukan kasrah ya. Keliru kalau begini, qad qamatis sholati, qad qamatis sholah, salah. Karena tak marbutohnya ini, tak marbutoh ini di domah, bukan di kasrah. Tapi kalau yang hayya 'alas sholah kasrah, hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, kan ada yang pengen disambung bacanya, boleh, silahkan.
Cuma yang ini hati-hati, qad qomatis shalah itu tak marbutonya di dhammah gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya kita bahas dulu sebelum tentang sholatnya ya. Ini belum bicara tentang sholat sunnahnya ya. Kita masih bicara tentang adzan dan iqomah. Terkait adzan dan iqomah ada banyak hukum, Pak. Pertama, madhab Imam Syafi'i mengatakan adzan dan iqomah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalaupun ada sholat fardu yang tanpa adzan pun tetap diperbolehkan, tidak masalah, sah. Ya, cuma dia meninggalkan fadilah, ya, tidak dapat pahala kesunahan adzan gitu. Jadi bukan wajib ya, bukan wajib, sunnah hukumnya. Kemudian, nah ini bagi muadzin jamaah ada kesunahan meletakkan jari ke telinga. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi juga ini. Riwayat Tirmidzi dalam Imam Sunan Abu Daud juga ada bahwa Bilal bin Rabah, beliau kan muadzinnya Rasul ya. Muadzinnya Rasul itu ada dua, Pak. Satu Bilal, satu lagi siapa? Ayo. Muadzinnya Rasulullah itu ada dua orang. Yang terkenal kan selama ini namanya Bilal. Makanya sekarang kan apa-apa itu dinamakan Bilal ya. Siapa Bilalnya untuk sholat Jumatnya? Ya, gitu kan? Itu sebetulnya ngambil nama dari sahabat Bilal. Tapi ada juga satu lagi loh, Pak. Muadzinnya Nabi itu siapa? Enggak, belum pernah disampaikan, belum ya? Untuk yang kedua itu namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya, catat aja. Ya, Ustaz Abdullah ya. Ingat-ingat ya Pak Abdullah. Ya. Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya. Kenapa? Iya. Dan beliau ini yang kata para sahabat dia adzan subuhnya. Kalau Bilal itu yang adzan malamnya itu. Jadi khusus subuh kan ada dua adzan subuh, dua kali. Adzan malam sama adzan subuh. Nah, kalau yang Bilal itu dia untuk membangunkan yang sholat malam jam 2, jam 3, itu adzan pertama itu ya. Nah, untuk yang Abdullah ibnu Umi Maktum itu biasanya gantian sama Bilal, yaitu adzan untuk sholat subuhnya gitu. Ya, Abdullah ibnu Umi Maktum ya. Dan Bilal itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meletakkan jarinya ke telinga. Ya, makanya kalau orang adzan itu harusnya begini Pak, dua-duanya itu ditutup, telinga kanan sama telinga kiri, telinga kanan dan kiri itu ditutup. Cuma kan kalau sekarang sambil megang mic, gimana nutupnya? Nggak bisa kan ya? Ya sudah ditutup salah satunya saja. Ya, tapi sebetulnya afdolnya Pak, makanya di sini kalau bisa ada penyangga mic gitu ya, jadi dia bisa telinga dua-duanya ditutup. Intinya adalah meletakkan jari-jari di lubang telinga. Ya, salah satu hikmahnya kalau zaman dulu itu agar suaranya lebih keras. Karena kan belum ada mic kan zaman Nabi ya, belum ada. Itu salah satu hikmahnya. Tapi sunnah itu. As-sunnatu an yaj'al usbu'aihi fi somahi udhunai. Ya, jadi meletakkan jari-jarinya di lubang telinganya. Gitu. Sunnah ya hukumnya. Ya. Bahkan ada kesunahan hayya 'alas shalah, bertengok kanan tengok kiri ya, itu juga sunnah ya. Di sini belum saya tambahkan. Adzan dengan suara yang tartil, keras dan indah ya, itu juga disunnahkan ya. Bahkan kalau bisa suaranya yang hasanus saut ya, suara yang indah itu bagus ya. Thiqotan, orang yang muadzin itu harus terpercaya ya, makmunan terpercaya. Khobiron bil waktu, dia tahu tentang waktu sholat ya tadi ya. Mutabarri'an itu tabarruk ya. Kemudian disunahkan berdiri dan menghadap kiblat serta dalam keadaan punya wudu. Kalau enggak wudu, bahkan sambil duduk misalnya mungkin, atau enggak menghadap kiblat, maka kata Imam Nawawi adzannya sih tetap sah. Wa kana makruhan, tapi hukumnya makruh. Dulu kiai saya itu waktu di pesantren ya, kalau santrinya belum pada bangun tuh ya, subuh-subuh itu kiai saya yang adzan. Beliau adzannya sambil duduk. Ya, loh, kita santri kayak kok adzan sambil duduk sih? Memangnya boleh sambil duduk? Bukannya berdiri. Nah, ternyata enggak apa-apa, sambil duduk tetap sah ya. Cuma
tarikan lil afdol, ya, meninggalkan keutamaan. Yang lebih utama adalah berdiri, ya. Kalau duduk itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, azan itu ya tadi memang hanya untuk sholat fardu, ya. Makanya sholat sunnah itu nggak ada azan, Pak. Ya, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih itu nggak ada azannya. Nah, biasanya diganti dengan lafaz apa kalau sholat sunnah? As-sholatu jami'ah rahimakumullah, biasanya ditambahkan gitu. Itu sunnahnya. Tapi kalau untuk sholat fardu azan, tapi sholat sunnah tidak ada, ya. Dan azan ini, Pak, ternyata tidak hanya untuk sholat fardu yang adaan. Yang kodoan pun tetap disunahkan azan. Umpama nih satu rumah kok kesiangan semua misalnya, Pak. Sholat subuh kesiangan semua, bangun-bangun jam 6 atau jam 7 udah habis waktu subuh. Itu yang kesiangan itu kan mau sholat subuh, ya, mungkin berjamaah di rumah. Itu tetap dianjurkan disunahkan azan, ya, bukan azannya hilang, enggak, tetap disunahkan, ya. Wasawaun fiha al-hadirah wal fa'idah, sama itu. Begitu juga orang yang hadir wal musafir, orang yang musafir dalam perjalanan tetap ada azannya. Baik dia sholat sendirian atau sholat berjamaah, tetap dianjurkan. Kalaupun sholat sendirian tetap disunahkan azan sendiri, ya. Kemudian kalau sholatnya itu sholat jamak gimana, Pak? Duhur sama asar kan digabung. Ini adanya 2 kali apa sekali? Qomatnya gimana? Nah, ya, kita lihat itu ya fatwanya, ya. Wa idza jama'a baina sholataini adzana lil ula wahdaha. Jadi kalau kita sholat jamak, zuhur sama asar atau maghrib sama isya, adzannya cukup yang di awal saja, sebelum sholat pertama itu. Ya, setelah salam, ya, kita sholat pertama, sholat zuhur dulu misalnya. Setelah salam kan berdiri lagi sholat asar, itu nggak usah adzan lagi. Cukup apa? Wa aqoma likulli wahidatin, cukup qomat saja. Ya, jadi urutannya gini, Anda azan terus qomat untuk sholat zuhur. Setelah selesai salam, Anda berdiri lagi, qomat lagi. Adzannya tidak usah, adzannya cukup sekali. Yang 2 kali adalah iqomahnya, ya, setiap sholat itu ada iqomahnya. Oke. Ya. Kemudian muadzin itu boleh anak kecil, yang penting mumayyiz. Ya, kalau belum mumayyiz tidak sah, kata Imam Nawawi, ya. Wala yasihu adzanu man la yumayyiz, ya. Tidak sah adzannya seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu ya dia sudah tahu bacaan sholat, bacaan adzan, sudah ngerti lah, gitu, ya. Mungkin anak SD lah, ya, anak SD kelas berapa ini? Kelas 4 atau kelas 5 itu udah ngerti lah, gitu. Itu namanya mumayyiz, ya. Walaupun belum balik nggak apa-apa, Pak. Walaupun belum balik tetap sah. Walal mar'ah, berarti wanita itu boleh nggak adzan? Tidak boleh. Wanita tidak boleh adzan, ya, dia qomat saja. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan khusus sesama wanita. Ya, kalau sesama wanita, nggak ada laki-laki yang lain, misalnya di musola khusus wanita misalnya, Pak, ya. Adanya perempuan semua, itu ada yang boleh adzan, tapi dengan suara yang pelan atau lirik gitu, ya. Ya, tapi kalau madzhab Syafi'i di tempat umum tidak boleh. Yang sah hanya laki-laki. Kalau ada perempuan kok adzan, nggak sah adzannya. Bahkan hukumnya haram menurut madzhab Syafi'i, ya, tidak boleh perempuan. Kemudian apa lagi, ya? Wa tuqimu al-mar'ah wal khuntha al-muskil. Ya, wanita itu kalau qomat boleh, ya, termasuk khuntha al-muskil. Apa nih? Khuntha al-muskil itu apa? Bencong. Tapi bencongnya di sini bencong yang mohon maaf dia satu orang, cuma punya 2 kelamin gitu. Ya, bukan bencong kayak di Indonesia, ya. Aslinya laki-laki jadi perempuan gitu, ya. Ya, itu bukan khunsa muskil gitu, ya. Beda. Ya. Yang terakhir disunahkan menjawab adzan, ya, itu sudah maklum insyaallah. Dan iqomah juga ada ada jawabannya juga, termasuk doa, ya, termasuk doa. Itu ringkasannya. Untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu sunahnya jawabnya apa, Pak? La haula wala quwata illa billah.
atau ditambahkan illa billahil aliyil adzim. Itu khusus hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau untuk as-shalatu khairum minan naum, sodakta wa barorta apa wa barirta? Yang betul. Barroya biru wa barirta ya. Sodakta wa barirta atau wa barorta. Ya, saya kurang paham ini untuk yang barirta ini. Biasanya apa jemaah? Barorta. Karena barroya biru ya, barroya biru ya. Bisa sodakta wa barorta. Kemudian kalau untuk qomat Pak, yang ketika kalimat qomatis sholah itu dianjurkan membaca aqomaha wa ada maha. Aqomahallahu wa ada maha. Itu hukumnya sunnah. Bahkan ada anjuran, nah ini jamaah, fa idza farago minal mutaba'ah fi jamil adzan shalla wa sallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, setelah adzan selesai kan biasanya baca doa Allahumma rabba hadhil, itu jangan langsung baca itu dulu. Sunnahnya Anda bersolawat dulu kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah begini misalnya, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah dan seterusnya. Jadi salawat dulu ya. Salawat dulu baru doa. Ya, barangkali banyak yang kelewatan nih sholawatnya ini. Ini hukumnya sunnah. Dalam hadis itu Nabi menganjurkan bersolawatlah dulu kepadaku, baru kemudian berdoa wasilah ini. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah dan seterusnya. Hukumnya sunnah. Bagaimana dengan kebiasaan muadzin sholawatnya itu bukan setelah azan, tapi justru sebelum azan. Nah, muadzin kita Pak Hendra, ya saya selalu perhatikan, masya Allah ya. Nikmat sekali itu sholawatnya sebelum adzan. Versinya gimana Pak? Panjang ya, panjang ya. Pokoknya ada muqaddimah sebelum adzan ya. Biasanya ada subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Ada sholawatnya juga kan ya. Nah, untuk sholawat sebelum adzan ternyata itu dianjurkan oleh Syekh Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Nah, ini kitabnya ini. Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain. Fathul Mu'in itu di bawahnya i'anah. Kalau Anda sudah selesai Fathul Mu'in, naik kelas kitab I'anatul Thalibin. Itu hasyiahnya gitu. Penjelasan dari Fathul Mu'in gitu ya. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in ini di sini disebutkan annaha tusannu qablahuma juga. Jadi untuk salawat itu dibaca juga sebelum adzan. Boleh ya. Tidak apa-apa. Ya, barangkali ada yang bertanya, "Loh, bukannya kalau dalam hadis itu dianjurkan setelah adzan salawatnya, kok ini malah sebelum adzan?" Maka kita katakan boleh, hukumnya dianjurkan, disunnahkan membaca salawat sebelum adzan. Nah, rujukannya kitab apa? Fathul Mu'in ya, kitab Fathul Mu'in ya. Santri-santri pesantren pasti masyhur lah kitabnya ini ya. Nah, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan azan. Selanjutnya terakhir kita lihat fatwa mengenai anjuran sholat sunnah adzan. Setahu saya sholat sunnah adzan ini yang memfatwakan diantaranya dua ulama, Syekh Nawawi ini Al-Bantani ya, satu lagi Imam Al-Ghazali Pak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kalau baca kitab Ihya insya Allah ketemu itu pembahasan sholat sunnah adzan. Kalau di dalam kitabnya Syekh Nawawi ya rahimahullah, Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya apa? Nihayatuz Zain. Wa minhu sholatun, hati-hati ya harokatnya, wa minhu sholatun ba'dal adzani wa hiya rak'atani yanwi bihima sunnatal adzani. Ya, terjemahnya, di antara sholat sunnah yang tidak perlu berjamaah adalah sholat sunnah setelah azan, yaitu sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah azan. Jadi usolli sunnatal azan, rakaataini lillahi ta'ala. Nah, ini dilakukan kalau setelah azan. Berarti Pak, kalau ada yang ini ya, kita sholat subuh nih Pak ya, sholat subuh. Setelah azan kok ada yang sholat 2 rakaat, berdiri lagi 2 rakaat. Barangkali dia niatnya
Ya tergantung ya, bisa tahiyatul masjid dulu, bisa sholat sunnah wudhu, bisa juga ini dia niatnya sholat sunnah adzan. Nah, setelah salam nanti berdiri lagi baru sholat qobliyah subuh, itu boleh. Tapi bagi yang mungkin waktunya singkat, ya mungkin hanya cuma bisa untuk mengerjakan 2 rakaat Pak, maka dulu pernah saya sampaikan, niatkan saja sholat qobliyah subuh, secara otomatis Pak dapat pahala tahiyatul masjid, apalagi sunnah wudhu, termasuk ini salat sunnah adzan itu dapat pahalanya juga. Yang penting diniatkan saja sebelumnya itu. Ya, niat fokusnya adalah sholat qobliyah subuh. Cuma boleh ditambahkan namanya tasyrikun niyah ya. Jadi sekaligus niat sunnah wudhu, tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Itu bisa ya. Ya, kalau waktunya mepet ya. Tapi kalau waktunya panjang Pak, biasanya di beberapa masjid itu dari adzan ke qomat itu 10 menit, 15 menit. Panjang sekali. Nah, itu enak itu. Anda bisa berkali-kali sholatnya dengan niat yang beda-beda. Jadi intinya sholat sunnah adzan itu dilakukan setelah adzan dan hukumnya sunnah. Ya, mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang bisa melaksanakan sholat ini ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diniatkan sholat sunnah adzan ya. Untuk dalilnya ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, itu saja jamaah untuk pembahasan sholat sunnah adzan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya seputar ini atau yang lainnya, silakan. Monggo. Boleh. Silakan. Ya. Pak Haji Mungkin, monggo. Ya, monggo silakan. Noleh kanan kiri. Noleh kanan kiri itu hanya dianjurkan fi hayya 'alah shalah dan hayya 'alal falah saja. Dalam Al-Majmu' itu disunnahkan istidaroh. Istidaroh itu tadi noleh kanan kiri. Bahasa Arabnya istidaroh. Itu hanya khusus hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau selain itu tidak perlu ke kanan ke kiri. Ya. Allahu Akbar atau asyhadu alla ilaha itu ke depan saja. Ya. Jadi yang disunnahkan memutar ke kanan atau noleh kanan kiri itu hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ya. Khusus itu saja ya. Dan tidak boleh muternya itu dengan dada. Dada kita tetap harus menghadap ke kiblat. Jadi tidak boleh muter dengan badannya. Yang menoleh cukup kepala saja. Ya, cukup kepala saja. Kalau hikmahnya zaman dulu itu karena nggak ada mic tuh loh Pak. Jadi supaya yang sebelah sono dengar adzan, yang sebelah sono dengar adzan gitu. Jadi diratain gitu loh sama arahkan ke sana. Kan suara itu kalau ke arah ke sana dia nyebarnya ke sana. Yang sana mungkin nggak dengar kan. Akhirnya gantian. Hayya 'alal falah gitu. Zaman dulu begitu. Dan dulu itu adzannya itu naik ke menara zaman dulu, Bilal itu ya. Jadi harusnya Pak Indra naik dulu ke menara ya. Ya. Tapi karena sekarang kan sudah ada mic ya, alhamdulillah bisa suaranya menjangkau kemana-mana ya. Itu hikmah ya, salah satu hikmahnya ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Oh ya, bagus ya. Ketika sudah adzan di masjid, sementara kita mungkin uzur tidak bisa ke masjid, sholatnya di rumah misalnya ya. Apakah sholatnya itu menunggu adzan selesai atau boleh langsung sholat? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Karena yang penting kan sudah masuk waktu sholat. Makanya tadi adzan itu penanda masuknya waktu sholat. Artinya boleh Pak ya, termasuk ibu-ibu itu ya Pak. Kalau di masjid sudah adzan Jumat, itu sudah boleh itu. Ibu-ibu itu sholat duhur di rumah itu. Yang penting sudah adzan Jumat ya, sudah masuk waktu sholat, boleh. Tapi kalau bapak nanyanya mana yang afdol, menunggu selesai adzan atau langsung, jawabannya baru setelah adzan. Jadi ditunggu dululah adzannya selesai, baru Anda sholat begitu. Itu kalau nanyanya mana yang
Afdal. Tapi kalau nanyanya boleh atau tidak, jawabannya boleh, tidak apa-apa. Ya, barangkali karena buru-buru mau berangkat ke bandara misalnya dan seterusnya ya, silakan. Ya, pas adzan Allahu Akbar, Anda langsung sholat berjamaah sama istrinya misalnya, boleh, tidak apa-apa. Tidak harus menunggu adzan selesai. Ya, afdalnya memang menunggu selesai begitu. Cukup? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Akhir itu maksudnya mepet maghrib. Jadi gini, saya tanya begini kok di kampung kok malah gampang baru azan, kenapa? Oh, bukan di awal waktu. Oh, gitu. Ya. Gimana? Ya, begini. Memang afdolnya sih dilakukan di awal waktu untuk adzan itu. Hanya saja barangkali ada udzur dan sebagainya, maka adzan itu ya boleh-boleh saja diakhirkan boleh. Misalnya karena orang masih pada kerja, apalagi di perkantoran nih Pak, orang masih pada kerja. Itu ada yang sholat asarnya 4:30 misalnya atau jam 4. Nah itu kan adzannya mau tidak mau ya 4:30 atau jam 4. Boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena kan yang penting tadi setiap mau sholat fardu adalah adzan gitu. Mana tadi fatwanya? Ini adzan hanya untuk sholat fardu. Yang penting ketika mau melaksanakan sholat gitu, dianjurkan adzan terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya. Di kampung-kampung ada gitu ya. Kenapa? Alasannya kok di? Oh iya, berarti ada udzur kan ya? Karena menunggu orang lain yang masih di kebun gitu ya, di sawah gitu ya. Tidak apa-apa, boleh, tidak masalah. Ya. Tetap harus adzan ya, disunahkan adzan ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu untuk kita dan keluarga kita semua, untuk keturunan kita semua, cucu-cucunya, anak-anaknya semuanya diberikan keberkahan ilmu dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmunya para ulama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.